Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faujiatil dari kelas Linguistik A. Video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik. Jadi, sebelumnya video yang saya tonton dari Anthony Pim itu kayak dia membicarakan tentang ada sebuah variabel dan dimana variabel itu mempunyai hubungan dengan bahasa-bahasa lainnya. Jadi hubungan antara bahasa dan sejumlah variabel sosial itu kalau misalkan kita membicarakan bahasa dan variabel sosial terdapat 2 poin, yang mana poin tersebut juga harus dicermati dengan baik karena identitas serta posisi sosial pembicara, kemudian usianya, kemudian gendernya, etniknya, pendidikan, pekerjaan, dan lain hal sebagainya. Ini ada hubungannya gitu. Kemudian belum lagi adanya tingkah laku dari komunikatif, khususnya tingkah laku dari linguistik ya, linguistic behavior. Seorang pembicara tahu bahasa atau ragam bahasa apa yang digunakannya untuk menunjukkan latar belakang serta posisi sosialnya atau hubungannya dengan pendengar atau juga dengan anggota masyarakat lainnya. Nah, di sini ada menurut Himes, who speaks what variety of language to whom and why. Jadi siapa sih yang ngegunain bahasanya, atau gimana sih cara variasi bahasanya, kemudian kepada siapa sih dia berbicara dan kenapa dia berbicara kayak gitu. Misalkan di sini juga di video sebelumnya juga gitu kayak membahas bahwa sosiolinguistik itu usianya relatif masih muda. Sosiolinguistik mengkaji hubungan antara masyarakat dan bahasa. Karena ya kita tahu dong, sebagai manusia yang berbahasa, ketika kita bertemu dengan individu lain, kita nggak mungkin kayak diem, berinteraksi hanya dengan mata atau hanya dengan anggukan kepala. Mungkin kalau misalkan itu teman dekat, bisa tahu kita lihat lirik kanan lirik kiri, menganggukkan kepala, apa maksud dari yang kita utarakan. Namun berbeda halnya dengan individu baru yang kita temui, apakah mereka akan mengerti? Kan tentu saja tidak. Jadi kita memerlukan bahasa di sini. Nah, bahasa juga kan salah satu dari alat komunikasi bagi manusia. Nah, sosiolinguistik mengkaji hubungan antara masyarakat dan juga bahasa, yang mana mengaitkan dua bidang yang sungguhnya dapat dikaji secara terpisah. Nah, di sini dikaji secara terpisah maksudnya masyarakat dikaji oleh sosiologi, sedangkan bahasa dikaji oleh ilmu bahasa, yang mana di sini lazim dikenal dengan linguistik. Karena pada hakikatnya ya emang seperti itu. Dalam kajian sosiolinguistik juga, semua fenomena kebahasaan yang diteliti hampir selalu ditelaah dan dikaji oleh konsep-konsep, teori, dan juga metodologi dalam sosiologi itu baik bersifat eksplisit maupun implisit. Di sini kebudayaan melalui pengkajian dengan cara yang agak berbeda, yakni
mulai dengan memfokuskan pada hubungan antara bahasa dan juga budaya dan pikiran. Itu menurut Pinto. Nah, untuk disiplin ilmu ini hampir agak sulit dibedakan disiplin ilmu untuk sosiolinguistik itu sendiri, karena apa ya, sebuah bab yang diberikan subjudul Language and Social Position dalam bukunya William Foley, Anthropological Linguistics, ditekankan bagaimana status dan kelas sosial, pekerjaan, pendidikan, usia, gender, kekerabatan, dan yang lainnya dihubungkan dengan tingkah laku. Lalu kemudian di sini kebahasaan dalam berbagai cara. Nah, jadi kan bahasa selalu ada kaitannya dengan masyarakat. Kemudian salah satu ragam suatu bahasa yang dikenal secara umum itu kan dialek ya. Kayak sebelumnya pertanyaan-pertanyaan dari kelas Edmodo ada tentang dialek gitu di mata kuliah ini, mata kuliah sosiolinguistik. Salah satu ragam suatu bahasa yang dikenal sebagai dialek ini diberikan batasan sebagai suatu varietas bahasa yang dipakai oleh subkelompok masyarakat. Bahasa yang bisa diidentifikasi dengan jelas baik aspek tata bahasa, fonologi, ataupun kosakatanya. Jadi secara tradisional para ahli bahasa ini menggunakan istilah dialek untuk mengacu kepada varietas bahasa yang ditentukan oleh faktor geografis. Namun juga penggunaannya sekarang mencakup dengan varietas bahasa yang ditentukan oleh faktor sosial kelompok pemakai bahasa yang bersangkutan. Nah, ini menurut Bernard. Jadi kayak sebagaimana kita tahu gitu, kita di negara Indonesia banyak banget daerahnya, bermacam-macam budayanya, tentunya bahasanya juga sangat beragam. Kita Indonesia, negara Indonesia nggak cuman punya satu dialek, tapi berbagai macam dialek yang kita punya. Contoh, orang Bandung berdialeknya seperti bagaimana, kemudian orang Makassar berdialek sebagaimana. Kita sangat kaya akan ragam bahasa. Namun ini sayang banget sih sebenarnya kalau misalkan dialek itu sendiri hilang dan hanya kelompok-kelompok tertentu yang memakainya karena perubahan zaman kan. Zaman ya sekarang udah zaman modern lah, kayak bahasa gaul banyak diucapkan, lebih banyak diucapkan daripada bahasa-bahasa yang seperti biasanya, seperti biasanya, maksudnya kayak bahasa-bahasa ibu kita lah. Kemudian juga ya slang word kayak gitu banyak digunakan sama anak muda zaman sekarang. Bahkan orang dewasa juga banyak mengucapkan bahasa-bahasa slang word gitu karena ingin mencoba gaul atau bagaimana. Nih, untuk menentukan apakah dua varietas suatu bahasa merupakan dialek atau bukan, atau apakah mereka telah berubah menjadi suatu bahasa baru, adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit dikerjakan. Ya ini memang betul sih, karena mana sih yang mestinya memakai dialek, mana yang enggak, itu tuh udah jarang banget. Karena yang nggak tahu, mungkin mereka malu lah dari kotanya, atau terus berbicara sama orang lain, oh kok dia gitu ya dialeknya, jadi bahan tawan atau kayak gimana. Padahal kan itu ragam bahasa yang kita punya ya. Kayak NKRI, negara kita kan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Padahal tapi ya nggak tahu juga sih, karena emang itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Cuman
ya seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya kita harus tetap memakai bahasa ibu kita. Sosiolinguistik dalam melakukan kajiannya kadang tidak bisa terlepas dari ilmu-ilmu lainnya gitu, karena sosiolinguistik juga kan melakukan kajian, yang mana kajiannya bisa dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai bidang gitu. Sebagaimana dia melakukan kajiannya dengan dialektologi ya, yang nanti menjurus ke dialek itu yang tadi, kemudian retorika, kemudian sosiolinguistik makro dan juga mikro. Nah, hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lainnya ini dapat digambarkan dengan adanya dialektologi dan sosiolinguistik. Dialektologi yang mana kajian ini kan mengkaji tentang dialek yang memperhatikan fokusnya dan juga cognitiveness-nya tuh daripada kebiasaan verbal yang digunakan dengan pendekatan yang biasanya pendekatan diakronis lah. Kemudian di sisi lain sosiolinguistik ini memiliki kecenderungan untuk mengadopsi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dan juga kriterianya. Nah, retorika dan sosiolinguistik. Retorika bertujuan untuk menentukan metode persuasi yang paling baik untuk apa ya? Kayak tugasnya loh. Jadi dia melakukan pekerjaan yang paling baik untuk tugasnya gitu, untuk tugasnya itu sendiri, yang mana bertugas menjelaskan. Sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian berbahasa. Jadi kayak bahasa itu bagian dari sosiolinguistik ini loh, dicangkup oleh linguistik ini. Nah, di sini perbedaannya adalah retorika ini berfokus pada fungsi persuasif bahasa. Kemudian di sisi lain sosiolinguistik berfokus pada kajian teks, dan juga sosiolinguistik bertujuan berfokusnya kepada lisan, yang mana mempunyai hubungan dengan topik apa saja yang tujuannya memuat apapun gitu, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada sosiolinguistik mikro dan juga makro. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu. Dalam interaksinya, taruhlah ada di kelompok kecil yang juga informal. Kemudian pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antar kelompok yang lebih besar. Di sini ditekankan gitu, kayak sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membedakannya dengan individu lain. Sebaliknya, sosiolinguistik makro memperhitungkan distribusi perbedaan bahasa dalam masyarakat, yang mana hubungannya dengan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan etnik penutur yang mana diteliti gitu. Di sini ada definisi menurut Fishman. Beliau mendeskripsikan bahwa sosiolinguistik sebagai kajian mengenai karakteristik ragam bahasa, fungsi bahasa, dan penutur bahasa. Menurutnya, ketiga faktor itu dapat berubah, saling berinteraksi, dan memodifikasi satu dengan yang lain dalam masyarakat bahasa.
Ada 4 jenis hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ini menurut Grimshaw. Seperti berikut. Yang pertama, bahasa menentukan masyarakat. Kemudian yang kedua, struktur sosial menentukan bahasa. Kemudian yang ketiga, adanya covariance antara fakta sosial dan fakta bahasa. Dan yang keempat, bahasa dan masyarakat ditentukan oleh faktor lain seperti budaya, struktur, abstrak, atau hakikat biologis. Seperti yang kita ketahui, kita ambil salah satu contoh dari masyarakat kita sendiri. Nah, mungkin karena adanya budaya yang sangat beragam, jadi kita dapat berbahasa dengan budaya itu sendiri. Kemudian kita taruh dekat dengan masyarakat kita dekat dengan kampus tidaknya ya. Kemudian banyak yang punya kos-kosan nih kayak gitu. Terus orang dari taruh daerah Bandung. Terus orang-orang yang dari luaran Bandung kayak misalkan dari Padang, dari Bali. Nah, mereka kuliah di Bandung. Mereka menetap di kos-kosan warga kita. Pasti kan kita mendengar bahasa yang baru. Bukan bahasa yang baru, maksudnya kita mendengar dialek yang baru kayak gitu. Itu bisa terpengaruhi. Maksudnya bahasa kita bisa, kadang kita mendengar, oh ini dialeknya beda nih, ini dialek mana kayak gitu. Bahasa menentukan masyarakat. Kayak kalau kita membicarakan kelas sosial atas dan kelas sosial bawah, pasti itu beda ya kesetaraannya. Oh, kalau misalkan kelas atas bahasanya kayak gini nih, kelas bawah bahasanya kayak gini lah, kayak nggak punya sopan santun misalkan. Kayak oh ini grammarnya lah kalau bahasa Inggris kayak tersusun dengan baik gitu. Nah, kemudian struktur sosial menentukan bahasa. Iya, itu hampir sama yang tadi. Masyarakat ditentukan oleh faktor lain. Bahasa dan masyarakat ditentukan oleh faktor seperti budaya. Yang pertama, hakikat biologis. Iya, kayak gitu. Tapi setidaknya menurut setidaknya ada 3 pendekatan nih yang digunakan untuk melakukan kajian terhadap bahasa dan variasi bahasa yang dikemukakan di sini. Ini menurut Ferdinand de Saussure. Konotasi dan variasi dalam bahasa dihubungkan oleh tuturan speech ya, dan individu, bukan oleh bahasa dan masyarakat. Kemudian kesuksesan sebuah komunikasi karena adanya keseragaman dan homogenitas masyarakat dalam menggunakan kode yang sama. Kemudian pendekatan Labov yang menekankan pada variasi bahasa. Baginya, bahasa bersifat heterogen. Kesalahpahaman antar penutur dalam komunikasi muncul karena di antara mereka tidak memiliki latar belakang sosiokultural yang yang sama. Kemudian yang ketiga, pendekatan variasi stilistika. Nah, dalam pendekatan ini, variasi bahasa yang dipakai oleh seorang penutur dalam berkomunikasi disesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Kayak gitu, itu menurut Ferdinand de Saussure. Sosiolinguistik. Jadi, pokok kajian sosiolinguistik itu dibagi menjadi 2, mikrososialinguistik dan juga makrososialinguistik. Yang mana pertama mengacu ke kajian bahasa pada komunikasi antar personal. Jadi maksudnya ini dari orang ke orang lah, antar individu ya, individu 1 dan individu 2 kayak gitu. Misalkan individu 1 dengan individu yang lain misalkan. Yang kedua di sini merujuk ke kajian bahasa pada tingkat yang lebih tinggi daripada komunikasi antar orang. Jadi lebih tinggi di sini maksudnya bisa jadi antar komunitas, antar komunitas di sini bisa berupa musyawarah yang kayak gitu. Di sini juga dikatakan komunitas diglostik
sikap bahasa, perencanaan bahasa, aksen, variasi bahasa, pemilihan bahasa, pemertahanan dan pergeseran bahasa, dan bahasa dan pendidikan. Kayak gitu. Jadi video ini merupakan video tambahan dari video yang saya tonton, video Anthony Bem. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.